Saudara, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menyebut hasil survei menunjukkan mayoritas responden puas atas kinerja Presiden Joko Widodo. Namun, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden menurun jika dibandingkan hasil survei sebelumnya. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menyebut tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo menurun. Dalam survei 5 hingga 10 Mei 2022 menunjukkan 58,1% responden puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Artinya terjadi penurunan jika dibandingkan hasil survei indikator pada Januari 2022, di mana 75,3% responden puas pada kinerja Presiden. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut alasan utama responden menyatakan tak puas adalah meningkatnya harga kebutuhan pokok. Kalau kita lihat hari ini, 5-10 Mei, itu yang mengatakan sangat puas 8%, yang mengatakan cukup puas 50,1%, total 58,1%. Yang mengatakan kurang puas, itu 29,1%, tidak puas sama sekali 6,1%, total berarti 35,1%. Yang paling tinggi adalah kalau mereka puas, ada 58% tadi, itu 27% karena Pak Jokowi dianggap sukses membangun infrastruktur. 20,1% kinerjanya sudah bagus. Ada 35% tadi masyarakat yang mengatakan tidak puas sama Pak Jokowi. Apa alasan utamanya? Clear, masalah harga-harga kebutuhan pokok meningkat. Tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ade Irfan Pulungan menyebut waktu pelaksanaan survei dan isu yang berkembang jadi indikator naik turunnya tingkat kepuasan publik pada kinerja Presiden. Melalui pesan singkat pada Kompas TV, Ade Irfan Pulungan mengatakan waktu survei dan isu yang berkembang akan mampu mempengaruhi penilaian publik masyarakat terhadap kinerja pemerintah bisa menjadi indikatornya. Misalnya saat isu politik, Presiden 3 periode bergulir di publik. Nah, ketika pada saat itu dilaksanakan, survei pasti penilaian masyarakat akan mempengaruhi. Sebelumnya dalam survei SMRC, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Joko Widodo juga turun. Dalam survei Maret 2022 menunjukkan 64,6% responden puas pada kinerja Presiden. Turun jika dibandingkan hasil survei pada Desember 2021, di mana 71,7% responden puas kinerja Jokowi. Sedangkan dalam jajak pendapat yang dilakukan Litbang Kompas pada Januari 2022, 73,9% responden menyatakan puas kinerja Presiden Joko Widodo. Naik jika dibandingkan hasil jajak pendapat pada Oktober 2021, di mana 66,4% responden puas dengan kinerja Presiden. Hasil survei tingkat kepuasan publik pada kinerja Presiden bisa jadi bagian masukan bagi pemerintah untuk semakin meningkatkan kinerja. Tim Liputan, Kompas TV. Situasi seperti ini kita memerlukan. Hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan mayoritas responden puas atas kinerja Presiden Joko Widodo. Namun, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden turun jika dibandingkan hasil survei sebelumnya. Lalu apa saja faktor-faktor yang membuat tingkat kepuasan publik pada kinerja Presiden turun? Saya akan bahas bersama tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ade Irfan Pulungan, serta peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro. Selamat malam Pak Irfan, Bung Irfan, selamat malam Bung Bawono, sehat ya? Malam. Oke. Saya ke Bung Irfan terlebih dahulu. Tadi Anda sudah mengirimkan pesan teks kepada teman-teman di Kompas TV, tapi bisa dielaborasi tidak? Jadi sebenarnya, karena saya yakin pasti sudah baca hasil surveinya, apa yang jadi tanggapan Bung Irfan sendiri, apa yang jadi tanggapan KSP, apa yang jadi tanggapan Istana? Ya, yang pertama Mbak Sofi, tentu pemerintah ya memberikan apresiasi kepada Indobarometer yang telah mengeluarkan hasil surveinya. Apapun yang dilakukan oleh lembaga publik atau lembaga survei terhadap kinerja pemerintah, ini adalah menjadi bagian evaluasi bagi kami, bagi pemerintah secara keseluruhan. Namun perlu kita juga bisa menganalisis ya, apakah survei tersebut dilakukan tepat pada waktunya, misalnya kalau memang peristiwa-peristiwa tertentu itu berdampak negatif kepada pemerintah, tentu hasil jawaban dari responden itu juga akan negatif. Ya, tapi kalau kinerja pemerintah, performa pemerintah pada saat dilakukan survei baik, tentu jawabannya juga akan positif. Tingkat
akan naik. Pasti itu akan mempengaruhi terhadap jawaban responden seperti itu. Ini kan survei Indometer yang dilakukan pada tanggal 5 sampai dengan 10 Mei. Oke. Ya. Nah, praktis masih mengingang-ingang di dalam jawaban pertanyaan itu tentang misalnya harga minyak goreng, kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Memang 2 bulan kemarin kita akui ini menjadi persoalan di masyarakat, di publik terhadap masalah ini. Itu makanya pertanyaan yang disampaikan oleh Indobarometer pasti negatif terhadap pemerintah. Oke. Dan ini kita akui, makanya setelah pasca libur Idul Fitri Lebaran, Presiden langsung mengumpulkan seluruh menterinya untuk bisa mengevaluasi kinerja yang ada. Begitu, Mbak. Baik, nah ini kalau Bung Irfan bilang bahwa ini tergantung periodenya, tergantung isu yang saat itu sedang hangat di tengah masyarakat. Bung Bawono setuju dengan asesmen dari Bung Irfan ini? Iya, Mbak Sophie Sarif, terima kasih. Memang dari survei yang kami lakukan pada periode 5 sampai 10 Mei 2022, itu menunjukkan terjadi penurunan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi. Dibandingkan survei sebelum ini, periode 20 sampai 25 April, saat itu kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi mencapai 64,1%. Sekarang 58,1%. Artinya ada penurunan sekitar 6 poin ya, 6 poin dari kinerja Presiden. Nah, ketika kita tanyakan lebih lanjut kepada mereka, responden yang mengaku sangat tidak puas atau tidak puas, itu sebagian besar responden, 28,9% itu mengemukakan alasan ketidakpuasan itu karena harga-harga kebutuhan pokok meningkat. Ya. Kita tahu selama beberapa bulan terakhir, persoalan minyak goreng ini menjadi persoalan cukup pelik yang tidak mudah diselesaikan oleh pemerintah, meskipun harus diakui memang ada beberapa langkah progresif yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Kita juga tanyakan dalam survei kali ini, kita juga temukan dalam survei kali ini, 56,4% responden itu masih mengaku kesulitan dalam memperoleh minyak goreng. Memang dibandingkan survei terdahulu bulan April, ini terjadi penurunan angka ya. Ketika bulan April itu hampir 75% responden mengaku kesulitan memperoleh minyak goreng. Meskipun saat ini angkanya turun, tinggal 56,4% responden mengaku kesulitan memperoleh minyak goreng, tapi angka 56% itu angka yang cukup tinggi juga, masih Betul. tinggi. Artinya perlu effort yang lebih keras dari pemerintah untuk mengatasi persoalan minyak goreng ini. Karena 56,4% responden mengaku kesulitan dalam memperoleh minyak goreng tersebut, itu karena 2 alasan utama. Karena harga tidak terjangkau, juga karena masalah ketersediaan. Karena itu persoalan distribusi minyak goreng kepada warga dan juga persoalan harga itu menjadi dua kunci utama. Oke, Bung Irfan begini, saya minta Anda menanggapi pernyataan dari Bung Bawono, tapi begini, bahwa ini memang secara periodik betul, tergantung isunya betul. Tetapi ketika masalah ini, harga ini, terutama minyak goreng menyentuh begitu banyak masyarakat di lapisan menengah ke bawah, ada 6 poin yang hilang dari kepuasan terhadap kinerja Pak Presiden. Kepuasan iya betul, ada puas gitu, tapi menurun kepuasannya. Ini kan lumayan bunyi juga ya angka 6 poin ini ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa hal-hal yang seperti ini betul-betul menjadi perhatian serius loh. Karena sampai 6 poin nih hilang dari tingkat kepuasan masyarakat terhadap Pak Jokowi. Ya pasti ya Mbak Sophie ya, setiap kebutuhan atau setiap persoalan yang menyangkut itu masalah kebutuhan masyarakat, kebutuhan publik secara langsung, ya pasti akan berdampak negatif terhadap pemerintah. Itu kita akui setiap periodenya, atau setiap siapapun presidennya. Bahkan misalnya setiap Idul Fitri, persoalan sembako, 9 bahan pokok itu kan menjadi isu yang sangat dinamis ya, setiap tahunnya. Dan masalah minyak goreng kali ini, itu kan tidak bisa kita lihat secara parsial, misalnya persoalan di nasional saja. Tapi juga kita bisa telah lebih lanjut, ini ada persoalan internasional, persoalan dunia. Faktor salah satunya adalah yang kita bisa katakan adalah pengaruh terhadap peperangan Rusia dan Ukraina. Hari ini kita lihat harga minyak dunia sangat tinggi. Itu juga bisa mempengaruhi. Kita ketahui misalnya harga minyak
di dunia tinggi, di luar negeri. Makanya sebagian besar pelaku-pelaku produsen-produsen minyak goreng ini mau menjual hasilnya kepada di luar negeri. Nah ini adalah menjadi masalahnya kan, jadi masalahnya. Karena ada margin keuntungan yang sangat besar di situ. Nah ini yang dilakukan oleh pemerintah memberantas kelangkaan minyak goreng itu melakukan penegakan hukum kepada siapapun yang melakukan bermain-main terhadap kelangsungan hajat hidup orang banyak sama masalah minyak goreng ini, karena menjadi kebutuhan dasar dan sangat primer sekali di masyarakat kita, di kelas apalagi di menengah ke bawah gitu. Bung Irfan, kita semua paham. Kita semua paham bahwa soal minyak goreng kemarin kompleks ya, di luar bahwa memang ada pelanggaran hukum di situ sampai kemudian sudah ada tersangka ditetapkan oleh kepolisian. Tapi begini, ini berkaitan dengan kenaikan harga. Saat ini yang ancaman yang datang kepada Indonesia bukan saja harga-harga beberapa komoditas saat ini sudah naik, tapi di level global ada kejadian-kejadian yang membuat seluruh dunia itu terancam mengalami inflasi, kemudian perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ini artinya akan berpengaruh juga terhadap tingkat kepuasan masyarakat, entah mereka paham atau tidak kondisi global, kondisinya seperti apa. Dan di sisi lain, ini sudah tahun 2022, menteri-menteri Pak Jokowi sudah banyak nih yang di pos-pos strategi sudah mikirin 2024 dan kayaknya sudah terpinggirkan nih fokusnya buat ngurusin negara. Ya itu yang tadi saya katakan Mbak Sophie, ya tidak hanya faktor dalam negeri saja, kita harus juga faktor luar negeri. Peperangan Rusia dan Ukraina, karena di mana Rusia dan Ukraina menjadi salah satu produsen minyak. Betul. Nah, itu kan pasti mempengaruhi. Makanya kan ini bagaimana antisipasi, bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap hal ini. Ya, kehadiran kali ini misalnya KTT ASEAN dan Amerika itu mudah-mudahan pulang kembali Pak Jokowi akan membawa berita bagus bagi perekonomian kita. Ya, itu sangat mempengaruhi faktor-faktor yang ada gitu. Mudah-mudahan kita doakan bersama itu hasil misalnya KTT bagaimana misalnya. Tapi bagaimana dengan posisi para menteri yang saat ini konsentrasinya sudah terpecah? Ya, Pak Jokowi kan sudah mengingatkan dalam sidang paripurna kabinet minggu kemarin ya, terhadap tetap fokus kepada kinerja, tetap fokus kepada program-program pemerintah. Karena tidak ada visi menteri, yang ada adalah visi presiden. Ya, menteri itu adalah pembantu presiden. Apa yang harus dilakukan oleh menteri itu menjadi tugas pokok dari pembantunya. Baik. Melaksanakan visi presiden gitu. Oke, ini semoga bisa didengarkan oleh para menteri. Tapi begini, Bung Bawono, ini kondisinya kan memang saat ini harga-harga memang belum stabil. Anda tadi bilang ada lebih dari 50 warga masih merasa kesulitan mendapatkan minyak goreng. Ditambah lagi ada ancaman soal inflasi karena kondisi global, ada pula ancaman perlambatan pertumbuhan ekonomi. Ditambah dengan konsentrasi yang terpecah dengan para menteri. Kira-kira kalau nanti indikator politik Indonesia bikin survei lagi dalam beberapa bulan ke depan, efeknya akan sebesar apa? Ya, itu tergantung pada langkah-langkah yang dilakukan oleh eksekutif ya setelah ini gitu ya. Ya, ada dua langkah yang sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah ya atau presiden selaku pimpinan tertinggi eksekutif. Pertama tentu memastikan distribusi minyak goreng menjadi lebih baik ya, jadi lebih lancar tadi. Baru-baru ini kan diluncurkan program pilot project untuk distribusi minyak goreng ya oleh pemerintah ya melalui Kementerian BUMN. Nah, yang kedua juga adalah tadi sudah disinggung oleh Pak Irfan Pulungan soal penegakan hukum. Kita tahu Kejaksaan Agung saat ini tengah melakukan proses hukum terhadap kasus hukum ekspor minyak goreng ya. Nah, kalau temuan survei kami itu publik juga memberikan atensi tinggi terhadap hal ini. Hampir 84% responden itu menunjukkan sikap sangat mendukung atau mendukung langkah Kejaksaan Agung dalam menangani kasus hukum tersebut. Artinya ini akan menjadi salah satu kunci bagi Presiden Pak Jokowi untuk memulihkan approval rating beliau. Dengan apa caranya? Dengan memberikan dukungan politik yang memadai, yang total kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memastikan kasus hukum ini tidak berhenti di tengah jalan, tapi menemui ujung yang lebih jelas gitu,
artinya ada proses pengadilan, ada proses penjatuhan hukuman, dan sebagainya. Di samping juga tadi Mbak Suti Sarif sampaikan, juga Presiden penting untuk memastikan anak buahnya, para menteri-menterinya, terutama yang terkait dengan sektor pangan ini, kemudian perdagangan dan sebagainya, untuk gerak cepat gitu ya, gerak cepat dan tidak lambat untuk menanggulangi persoalan minyak goreng ini gitu. Kondisinya saat ini sudah lebih membaik, tapi angka seperti yang disampaikan, angka 56,4% responden yang mengaku masih kesulitan memperoleh minyak goreng, itu angka yang tinggi juga. Gitu. Bung Bawono, begini, kalau dari survei yang Anda lakukan bersama teman-teman di Indikator, terbaca tidak apa saja sebenarnya faktor yang bisa membuat responden itu puas terhadap kinerja Pak Jokowi? Seringkali dalam sebuah survei, itu persoalan ekonomi, persoalan kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pangan gitu ya, itu menjadi penentu utama atau variabel utama yang menentukan baik buruknya approval rating seorang presiden. Panjang survei yang kami lakukan sejak tahun-tahun lalu, persoalan ekonomi adalah persoalan yang memang sangat menentukan gitu ya, persepsi publik, dukungan publik terhadap kepemimpinan seorang presiden. Bukan berarti persoalan hukum tidak penting, persoalan keamanan tidak penting, persoalan politik tidak penting, tapi persoalan ekonomi adalah persoalan yang langsung berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari. Gitu. Oke, Bung Irfan, tanggapan Anda? Ya, Pak Jokowi itu kan sudah memberikan pesan yang khusus dan tegas kepada Kejaksaan Agung untuk memberantas mafia minyak goreng ini. Dan kita ketahui sudah ada tersangka yang ditetapkan oleh Kejaksaan Agung. Nah, kami juga memonitor. Saya selaku koordinator bidang hukum di Kantor Staf Presiden Kementerian 5 memonitor terhadap pelaksanaan proses yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini saya akan ketemu dengan Jampitsus ya untuk bisa koordinasikan tentang pelaksanaan yang terjadi. Apakah pemanggilan terhadap mereka tersangka-sangka ini berjalan dengan baik, ya, sesuai dengan penugasan yang dilakukan oleh Pak Jokowi terhadap Kejaksaan Agung. Dan kepada pihak swasta juga jangan sampai bermain-main terhadap masalah ini atau melakukan negosiasi terhadap proses-proses hukum yang ada. Ya, karena ini menyangkut tadi dikatakan oleh Mas Bawono ya, kalau masalah perekonomian itu menyangkut hajat hidup. Hajat hidup rakyat pasti sangat sensitif sekali dan itu mempengaruhi kinerja dan kebijakan pemerintah presiden. Tentu pasti responnya sangat negatif. Kita tidak mau itu terjadi gitu. Nah, Pak Jokowi sangat tegas kalau itu menyangkut terhadap persoalan-persoalan hajat hidup orang banyak, apalagi masalah perekonomian menengah ke bawah gitu. Dan itu sangat tegas disampaikan gitu. Ini hasil survei yang disampaikan oleh teman-teman di Indikator ini sudah menunjukkan bahwa memang kepuasan masyarakat betul besar kaitannya dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi tentu kita semua berharap Pak Jokowi masih bisa menavigasi dengan baik, menakodai kabinet dengan baik, supaya kondisi perekonomian lancar sampai dengan nanti purna tugas di tahun 2024. Terima kasih Bung Irfan, terima kasih. Kita doakan bersama. Kita doakan bersama, baik. Bung Irfan terima kasih, Bung Bawono terima kasih sudah bergabung bersama saya di Sapa Indonesia Malam ya. Terima kasih Pak Irfan. Terima kasih. Selamat malam.